bisa dijelaskan Pak jenis-jenis ancaman yang mengintai smartphone kita? Jadi smartphone atau handphone atau apalah istilahnya ya, itu sudah menjadi bagian dari kita ya. Ya memang kalau kita punya handphone ya langsung terancam menjadi behavior kita. Apa yang kita ketik di dalam handphone itu akan dimata-matai. Kalau itu adalah satu aplikasi yang kita sebut spyware. Operating system yang kita kenal itu kan ada dua ya. Yang paling banyak, walaupun sebetulnya banyak gitu kan. Selain ada iOS dan Android, tetapi di dalam dunia nyata atau di sekitar kita gitu kan, kenyataannya dua yang paling dominan. Ini adalah sebuah proses yang kita mulai dari diri kita sendiri, ada security awareness. Apakah sudah cukup secure atau sudah cukup aman untuk mengamankan data kita? Halo, jumpa lagi di Digas Dinamika Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali diperbincangkan oleh masyarakat umum, yaitu sistem keamanan smartphone. Di sini kita sudah kedatangan pakar keamanan cyber Universitas Dinamika Stikom Surabaya yang akan mengupas tuntas sistem keamanan smartphone. Nah, boleh perkenalan diri dulu Bapak ke teman-teman di rumah. Oke, saya Slamet. Saya biasanya mengajar di Prodi Sistem Informasi, tepatnya di Prodi S1 Sistem Informasi. Saya biasa mengajar tentang cyber security. Kalau core dari cyber security ada network fundamental, kemudian ada manajemen risiko TI, sistem keamanan dan sebagainya. Itu yang biasa saya ajar. Jadi semoga di topik kali ini saya bisa memberikan sedikit sumbangsih ya untuk bisa bukan memperkaya ya, tapi menambah pengetahuan kita bersama. Ini yang kedua kalinya ya Pak podcast bareng sama kita ya Pak ya. Iya. Yang pertama kemarin tentang server PDNS. Server PDN. Sekarang kita akan mengupas tuntas sistem keamanan smartphone Pak. Oke. Nah, bisa langsung aja Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak jenis-jenis ancaman yang mengintai smartphone kita yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu Pak. Itu apa saja Pak? Iya. Jadi smartphone atau handphone atau apalah istilahnya ya, itu sudah menjadi bagian dari kita ya. Bahkan setiap dari kita itu rata-rata itu pasti punya, bahkan ada yang lebih dari satu ya, satu untuk kerja, satu untuk privacy, sehingga mau tidak mau kita harus aware ya, karena di dalam perangkat ini ada ancaman yang setiap saat akan mengganggu. Nah, ancaman-ancaman di dalam smartphone atau handphone itu ada dua macam secara umum. Yang pertama itu adalah ancaman umum ya. Ancaman umum yang saya kategorikan di sini adalah ancaman di mana kita pada saat kita sudah mempunyai handphone atau smartphone ya. Pada saat itu juga kita sudah satu paket handphone adalah paket ancaman gitu. Misalnya di situ kita sudah terinstall aplikasi ke internet, ke browsing, ke email ya. Di situ sebetulnya di balik itu sudah ada ancaman-ancaman terhadap email, ancaman terhadap browsing ya di browser, kemudian ancaman-ancaman aplikasi-aplikasi yang sudah embedded ya, sudah kita install secara default pun itu sudah mengandung ancaman ya. Itu yang saya maksud, kita beli itu sudah punya ancaman, mengandung ancaman. Kemudian ancaman yang kedua adalah ancaman khusus ya. Ancaman khusus ini hanya istilah saya aja sebetulnya. Ancaman khusus itu adalah ancaman ketika ancaman tambahan tadi ya. Ancaman ketika secara default itu ya memang kalau kita punya handphone ya langsung terancam. Ya, yang dimaksud dengan ancaman khusus ini adalah ketika kita mempunyai sesuatu, ada yang mencoba mengganggu, ada gangguan tambahan. Misalnya ada orang iseng kirim SMS phishing misalnya. Ada orang iseng kirim aplikasi-aplikasi, ketika kita klik berubahlah jadi virus.
dan sebagainya. Jadi secara garis besar ancaman itu berasal dari dua hal. Kalau kita breakdown itu banyak sekali sebetulnya ancaman-ancaman itu. Ada banyak sekali ancaman-ancamannya ya Pak. Iya. Mungkin yang umum sering dijumpai Pak, seperti apa Pak ancamannya? Misalnya gini, kalau kita pertama kali beli handphone ya, katakanlah kita mau memanfaatkan pertama kali kan kita setting gitu kan, setting pertama kali, kemudian di pihak toko ya bisa bantu kita misalnya dengan memasukkan user account misalnya berupa email address dan sebagainya. Ketika kita setting email itu ya, berarti setelah selesai email ada di handphone kita. Nah, email itu sendiri punya potensi terhadap beberapa ancaman. Misalnya kita bisa mendapatkan kiriman attachment yang mengandung spyware misalnya. Ketika kita klik file ini akan menginstal di handphone kita. Setelah dia menginstal di handphone kita, maka aplikasi ini akan mengganggu sistem keamanan di dalam. Misalnya kalau saya kategorikan ini adalah spyware, maka aplikasi ini akan melakukan spying. Spying itu apa? Spying itu melakukan mata-mata ya. Mengintai gitu ya. Mengintai segala sesuatu yang menjadi behavior kita. Apa yang kita ketik di dalam handphone itu akan dimata-matai. Kalau itu adalah satu aplikasi yang kita sebut spyware. Misalnya itu aplikasi yang dikirimkan berupa malware ya. Jadi malware ini sejenis aplikasi juga, tetapi namanya juga mal gitu ya. Mal berarti ware yang memang diciptakan untuk berbuat buruk gitu ya. Berbuat buruk. Nah, tergantung si pengirimnya ya. Kalau misalnya pengirimnya tadi misalnya menginginkan handphone itu akan di-delete mungkin datanya, atau mungkin di-copy, atau mungkin itu di-download, atau mungkin direplikasi dan sebagainya. Ya bisa seperti itu. Tergantung dari apa yang diinginkan oleh si pengirim atau si hacker atau si intruder ini dalam mengirimkan itu ke handphone kita. Itu satu sisi ya. Ada email misalnya. Contoh yang lain ya, misalnya kalau tadi kaitannya dengan email ya, bisa juga misalnya kaitannya tadi dengan browsing gitu kan. Browsing, siapa sih yang nggak pernah browsing gitu kan? Mungkin pakai Google Chrome ya, atau mungkin pakai Safari, atau mungkin pakai Edge, atau mungkin pakai yang lainnya ya. Di situ ada potensi pop up, potensi advertising yang ya mencoba untuk dikirim ke kita ya. Dan advertising ini sebetulnya ada baik, ada juga buruknya ya. Kalau misalnya itu biasanya sih mereka sudah melakukan ini ya, ada algoritma artificial intelligence ya, misalnya di dalam komputer di dalam handphone kita itu, kalau kita kesenangannya misalnya sepak bola misalnya, biasanya dia akan mengirimkan advertising yang related dengan sepak bola. Kalau kita suka misalnya arloji misalnya, mungkin ada merek-merek arloji yang akan lalu lalang di handphone kita dan sebagainya. Nah, itu satu sisi mungkin kita bisa kayaknya kok tahu ya apa yang saya inginkan. Padahal itu sebetulnya salah satu contoh bahwa handphone kita sudah mulai disusupi sebetulnya ya. Tapi dalam konteks apapun namanya itu sebenarnya sudah menyusupi ya. Meskipun sebetulnya dia itu memberikan informasi tentang kesukaan kita. Kalau mau beli ini misalnya di Shopee, di Blibli, di Tokopedia, harganya sekian. Kemudian itu barang-barang yang ternyata itu yang ada dalam otak kita, dia udah tahu gitu kan. Karena dia sudah melakukan pembelajaran itu ya. Ada training data dan sebagainya. Dan masih banyak lagi juga. Iya. Nah, itu beberapa contoh kasus yang pernah Bapak temui ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke HP kita nih Pak,
kira-kira apa yang akan terjadi dengan smartphone kita atau dengan data kita, Pak? Ya, jadi kalau misalnya smartphone kita atau handphone kita itu sudah dirasuki oleh barang lain dari luar gitu ya. Artinya ada sesuatu yang sudah masuk kemudian mencoba menginstalasi, lalu dia ngedown di dalam aplikasi atau di dalam handphone kita. Biasanya sih tanda-tandanya biasanya handphone itu mulai berkurang ya kecepatannya. Jadi mulai agak lambat, lebih lambat dari biasanya. Ya, itu tanda-tandanya. Kemudian bisa jadi gini, mungkin ada sistem pengaturan tertentu itu yang mencoba atau mungkin bahkan telah dirubah gitu kan. Misalnya kita nggak sedang kepingin jailbreak itu ngerut misalnya. Loh, ini tiba-tiba kok jadi developer mode misalnya. Nah, ini kan bahaya itu kan. Developer mode itu artinya bahwa aplikasi ini akan menerima apapun aplikasi dari luar ya, tanpa tanya-tanya gitu kan, langsung ke install dan sebagainya. Itu salah satu contoh dikit ya. Kemudian baterai misalnya, baterai itu bisa jadi akan lebih panas ya, lebih cepat habis misalnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat dari aplikasi itu sendiri kan ada yang ini ya, terutama kalau dia tidak mau menunjukkan diri berarti dia akan ada di background proses kan. Background proses kalau dia itu melakukan proses secara terus menerus ya, logically secara logika itu berarti kan dia mengakses handphone kita terus, sehingga baterai akan lebih cepat habis, sehingga kecepatannya akan berkurang. Nah itu dari sisi tanda-tandanya ya, kalau dia sudah mencoba masuk. Kalau misalnya apa yang terjadi ya kalau memang ini sudah masuk, nah ada beberapa hal ya, kembali kepada konsep hacking itu sendiri kan, apa yang dia inginkan tergantung apa yang dia cita-citakan gitu kan. Kalau cita-citanya si hacker itu kepingin mencuri, ya data itu akan dicuri. Kalau cita-citanya itu pengen memata-matai, maka data ini akan dimata-matai terus, sehingga dia seperti kerja terus beri laporan ke empunya gitu kan ya. Nah potensi itu akan mungkin sekali terjadi ya, apabila kita tetap biarkan ya. Nah apa yang harus kita lakukan ya, tentunya itu tadi kita cek tadi ya, tanda-tanda itu kira-kira ada nggak di handphone kita sesuai dengan biasanya apa enggak, apakah lebih lambat, apakah baterainya cepat habis ya, apakah itu ada aplikasi yang tiba-tiba kok ada, ini saya nggak pernah install tapi kok moro-moro onok misalnya gitu kan. Nah ini kan mencurigakan ya. Jadi itu kira-kira ya tanda-tandanya dan kemungkinan yang akan terjadi ya ketika handphone itu sudah dirasuki oleh makhluk halus tadi ya, berupa virus dan sebagainya. Iya. Nah mungkin ancaman ini bisa nggak sih Pak kalau tidak berupa aplikasi, misalnya WiFi umum yang ada di publik itu, atau mungkin VPN Pak. Nah mungkin melalui dari situ bisakah? Itu adalah perantara gitu ya. Jadi perantara dia masuk ke sistem handphone kita ya. Jadi perantara itu misalnya dari WiFi publik ya, misalnya dari VPN, misalnya dari local area network yang di broadcast misalnya. Apakah mungkin? Sangat mungkin, karena sesungguhnya di dalam jaringan itu kan kalau ngomong perantara itu ada dua sebetulnya. Perantara untuk membroadcast satu informasi itu, yang pertama adalah wireless, yang kedua adalah kabel ya. Nah karena ini handphone ini adalah wireless, berarti potensi itu memang
biasanya berasal dari koneksi-koneksi wireless, misalnya WiFi public misalnya, atau misalnya koneksi LAN yang di broadcast, sehingga itu ada potensi ancaman yang akan mengganggu aplikasi kita ya. Jadi itu kalau tadi pertanyaan itu sebenarnya ya memang dari situ itu kan salah satunya itu. Dari apa yang paling rawan tadi misalnya kalau berbicara tentang WiFi ya WiFi-nya public ya. Kenapa? Karena dengan WiFi public itu berarti siapapun bisa masuk di situ ya. Siapapun bisa melakukan monitoring ke handphone kita misalnya dengan skill-skill tertentu misalnya. Yang sering digunakan di dalam teknik serangan itu yang ada yang namanya man in the middle attack ya. Jadi antara handphone dengan server yang kita tuju, si penyerang itu ada di tengah-tengah kita ya. Ada koneksi antara handphone dengan server, mereka lewat kuping kiri ya, keluar kuping kanan, informasinya disimpan oleh dia. Nah itu man in the middle attack. Ya biasanya di situ potensi di dalam WiFi public. Nah kalau misalnya smartphone kita sudah terserang nih Pak, nah kira-kira kita bisa nge-recover data-data yang sudah diambil nggak Pak? Kira-kira? Kalau misalnya smartphone itu sudah terserang ya, terserang itu konteksnya itu kan sebetulnya gini. Kalau terserang itu diserang masih ada di dalam smartphone kita, datanya berarti datanya kan masih ada gitu kan. Ya tinggal di copy aja gitu kan. Kalau konteksnya misalnya terserang ya, kemudian itu dihapus misalnya ya, dihapus, maka yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan gimana caranya data itu kembali lagi dari yang dihapus oleh penyerang tadi ya. Jadi caranya gimana? Caranya bisa macam-macam. Bisa secara fisik kita recover dari handphonenya, atau bisa dengan cara merecover dari sistem backup kita. Jadi misalnya kita gini, kita membackup di sistem cloud misalnya, di iCloud, di Dropbox, di Google Drive dan sebagainya ya. Berarti data itu kita kembalikan dari sistem cloud tadi ke handphone kita ya. Kalau misalnya itu biasanya kalau datanya agak lama sekali dan kita tidak punya cadangan, tidak punya backup, yang bisa kita lakukan adalah sistem recovery di dalam alat itu sendiri. Jadi di memorinya ya, atau di storage-nya itu yang kita coba bedah secara fisik gitu ya. Secara fisik artinya kita recover dari situ ya. Agak susah lagi kalau misalnya ini datanya ini yang kepingin ini ternyata udah ditumpukin dengan yang baru-baru ini, agak susah dikit, tetapi potensi untuk dikembalikan masih ada. Gitu caranya, seperti itu. Ada banyak cara ya sebenarnya Pak? Iya, ada banyak cara. Berarti kita juga harus sering-sering untuk nge-backup data kita ya Pak. Kalau barangkali ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya Pak, biar data kita nggak sepenuhnya hilang gitu. Iya, jadi backup itu sangat penting ya, sangat penting untuk mengembalikan ya. Penting tetapi agak ribet dikit gitu kan, agak ribet dikit. Jadi seperti kasus PDN kemarin kan, Pusat Data Nasional itu sebetulnya solusi untuk mengembalikan ya, kembalikan aja dari backup, udah selesai sebetulnya. Tapi masalahnya kan kalau kita lihat, kita analisis seberapa lamanya itu, karena memang mereka belum punya backup gitu kan di beberapa kementerian tertentu dan sebagainya, sampai akhirnya saya nggak tahu sampai berapa lama, sebulan atau mungkin beberapa minggu dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya sistem backup ya. Nah, dari kita sendiri kalau misalnya kita mempunyai handphone pun sebetulnya juga tidak ada salahnya ya untuk membackup tadi. Walaupun sebetulnya ya kita sebetulnya sudah diberi contoh gitu kan, diberi contoh di aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita ya. Misalnya WhatsApp gitu kan. Kemudian mungkin aplikasi yang lain di Google
drive dan sebagainya itu kan sebetulnya ada setting yang kita bisa backup, misalnya setiap hari sekali, misalnya setiap jam sekian, atau misalnya seminggu sekali dan sebagainya. Ada baiknya itu juga bisa dilakukan di data-data yang lain ya, terutama untuk data-data pribadi, data-data sensitif ya kan, supaya apa, kalau misalnya ada sesuatu, kita akan bisa dengan mudah untuk mengembalikan, lalu dengan mudah untuk introspeksi diri, untuk memberikan satu sistem pengamanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan ancaman-ancaman tersebut, kira-kira para produsen HP ini sudah tahu nggak ya Pak dengan ancaman-ancaman yang mengintai penggunanya itu? Pasti sudah tahu Ya. dan pasti sudah direkayasa untuk diberikan sistem pengamanan. Ya. Kenapa? Buktinya gini, ketika kita buka setting handphone itu kan pasti ada sistem security. Mulai dari kita masuk misalnya menggunakan fingerprint, menggunakan face recognition ya, menggunakan password atau apalah ya, sistemnya yang itu mulai masuk kan sudah ada sistem pengamanan ya kan. Kemudian ketika kita menggunakan aplikasi tertentu itu kan juga ada sistem pengamanan. Misalnya kita mau install ini, boleh nggak si aplikasi dari mungkin App Store atau mungkin dari Play Store misalnya, itu boleh nggak untuk mengakses ke dalam handphone HP ini, boleh nggak? Itu salah satu contoh sistem keamanan ya. Jadi kita diminta untuk aware. Karena apa? Karena ketika kita membolehkan, berarti dia mengakses resource yang ada di dalam handphone kita ya. Jadi itu pasti ada gitu kan. Sistem itu pasti ada dan tidak mungkin tidak ada gitu kan. Hanya masalahnya begini, kita bisa memanfaatkan itu dengan baik ya, dengan sistem-sistem yang sudah ada, atau kita tidak aware sama sekali atau biarin aja, atau kita mau tambahkan lagi sistem pengamanan yang lebih daripada yang sudah ada. Itu semua pilihan dari kita ya. Gitu. Nah, dari fitur-fitur tersebut seperti fingerprint, terus password, face unlock, nah itu apakah sudah cukup secure atau sudah cukup aman untuk mengamankan data kita? Sebetulnya sistem keamanan itu adalah sebuah proses ya. Sistem keamanan apapun ya, sistem keamanan di dalam jaringan komputer, sistem keamanan di server, atau sistem keamanan di smartphone atau handphone ya. Nggak ada sistem keamanan yang kita ambil langsung aman, nggak mungkin. Itu sebuah proses ya. Sistem pengamanan yang tadi disampaikan oleh Mbak Tita tadi, misalnya ada face recognition, lalu macam-macam tadi, itu hanya sebuah bantuan gitu kan, bantuan untuk mengamankan supaya lebih aman dari serangan-serangan yang mungkin sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah melengkapi itu semua dengan sistem pengamanan yang lain. Misalnya kalau tadi face recognition, kemudian fingerprint, kemudian password sudah ada, ya lanjutkan dengan security awareness yang lain. Misalnya handphone perlu diberi firewall, misalnya dikasih aplikasi firewall tertentu, atau mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang sering kita install, kita perlu aplikasi pihak ketiga misalnya, supaya bisa membuang sampah dengan cepat, supaya bisa menghilangkan advertising dengan lebih baik dan sebagainya ya. Jadi harus ada awareness dari kita itu mau aman, itu memang patokannya sebenarnya dari kita sendiri ya. Karena sesungguhnya begini, semakin alat itu aman ya, ini ada filosofinya, semakin alat itu nggak nyaman gitu kan. Semakin banyak keamanan, semakin kita ribet masuk ke sistem smartphone, berarti semakin kita nggak nyaman. Ini ngapain aja mau masuk ke sini, harus tanyain gini. Itu filosofinya kayak gitu. Sehingga kalau kepingin aman, harus kita moderasi supaya tetap nyaman gitu kan. Kalau misalnya
tadi itu sudah ada, ya kita tambahkan memang sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Mau kita tambahkan yang lain, kita tambahkan aplikasi yang lain, setting yang lain sesuai dengan kebutuhan. Tentu ukurannya adalah memang kita tetap harus awareness terhadap sistem keamanan tadi ya. Karena sesungguhnya kalau berbicara tentang intruder atau hacker itu kan ada intruder atau hacker yang bodoh, ada intruder yang sangat canggih, sangat pinter gitu kan. Jadi sistem keamanan pun kalau tidak kita masukkan sama sekali dalam handphone, tapi kalau nggak pernah ada yang nyerang gitu kan, atau hackernya bodoh, nggak ngerti sama sekali, kan tetap aman ya. Tetapi kalau handphone ini sangat aman, hackernya sangat pinter, tetap aja bisa dibobol. Jadi kita perlu memoderasi sendiri sebetulnya di situ. Oke. Nah, berarti kan perlu sistem keamanan tambahan ya Pak, agar lebih secure dalam menggunakan smartphone. Nah, mungkin ada kriteria untuk memilih aplikasi keamanan yang baik Pak. Barangkali yang mungkin harus yang berbayar, karena kalau gratis itu mungkin bisa jadi itu spyware juga, atau kayak gimana Pak? Iya, kebanyakan memang begitu ya. Kalau kita pilih sistem keamanan yang lain, tambahan-tambahan tadi itu memang sebetulnya untuk meningkatkan sistem keamanan dari smartphone kita sendiri ya. Jadi kalau itu memang kita butuhkan ya itu akan sangat lebih baik ya. Kenapa? Karena dia itu bisa meningkatkan monitoring ya atau keamanan smartphone kita itu secara real time. Misalnya dia bisa menunjukkan kalau misalnya ada bug, ada virus baru dan sebagainya ya. Nah, bagaimana cara memilihnya ya? Cara memilihnya itu sebenarnya standar ya, cara memilihnya. Misalnya yang pertama itu kita pilih developer yang sudah punya nama ya, developer yang sudah punya nama ya. Bukan berarti kita nggak percaya gitu kan, bukan berarti kita nggak percaya sama newbie gitu kan ya, tapi memang kan kebanyakan kayak gitu kan, buruk gitu kan. Kemudian tadi ya, betul tadi, yang berbayar itu tentu akan lebih baik daripada yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar biasanya akan memberikan semacam trial gitu kan, mungkin trial berapa kali atau mungkin 1 minggu untuk mencoba. Tetapi untuk membayar trial itu ada advertising yang banyak gitu kan, kita disuruh nonton ini dulu ya, karena apa yang kita tidak bayar itu telah dibayar oleh advertising tadi sebetulnya ya. Itu dari sisi berbayar, kemudian dari sisi provider atau dari sisi developer. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita memilih ya, ini kan zamannya medsos gitu kan. Bahkan di aplikasi sendiri itu kan juga ada komen gitu kan. Pilih komen-komen yang baik. Semakin banyak orang yang komen dan semakin banyak yang komen bintang 5 itu akan semakin baik. Itu ciri-ciri aplikasi tambahan ya, atau sebenarnya untuk aplikasi apapun ya. Kalau kita pingin aman ya pilihlah yang paling banyak dipakai oleh orang, yang paling banyak dikasih bintang 5 gitu kan. Pilihlah developer yang baik, pilihlah yang enggak gratisan dan sebagainya. Gitu. Ya, jangan selamanya gratisan ya Pak ya. Kalau untuk nyoba sih oke, itu kan enggak masalah, ya. Nah, terus untuk mudah tidaknya ancaman ini masuk ke smartphone kita, apakah operating system itu salah satu faktornya? Operating system yang kita kenal itu kan ada 2 ya. Yang paling banyak, walaupun sebetulnya banyak gitu kan, selain ada iOS dan Android, tetapi di dalam dunia nyata atau di sekitar kita gitu kan, kenyataannya 2 yang paling dominan untuk mendominasi sistem smartphone kita itu kan. Nah, apakah sistem operasi itu mempengaruhi gitu ya? Sistem operasi itu kan hanya sebuah mesin yang menghidupkan barang mati yang kalau handphone itu ya berarti sistem storage supaya bisa dipakai gitu kan. Kalau komputer itu berarti misalnya hard disk atau SSD yang mati supaya bisa
dipakai ya. Jadi itu hanya sedikit dari banyak hal ya gitu kan, mempengaruhi gitu kan. Tapi kalau kita kembali lagi ke dua hal tadi ya, misalnya ada Android dan itu iOS gitu ya. Apakah itu itu baru mungkin kita lebih spesifik gitu ya. Pengaruh sistem keamanan mana yang lebih baik misalnya. Nah, ini hanya secara logika ya. Tapi prakteknya itu bergantung dari orangnya ya. Misalnya gini. Jadi kita mesti spesifik, kita komparasi di antara dua sistem operasi ini, ada plus dan minusnya. Kalau kita melihat sistem operasi Android ini kan dari Google ya kan. Sifatnya adalah operating sistemnya itu adalah open source. Open source itu terbuka. Terbuka itu artinya siapapun bisa ngoprek. Siapapun itu bisa masuk, siapapun itu bisa menambahkan gitu kan. Komunitas manapun bisa menambahkan. Bahkan kita sendiri kalau punya skill bisa nambahkan itu sesuai dengan keinginan kita. iOS ya itu closed source ya. Closed source seperti halnya Windows gitu kan. Jadi kita tinggal pakai aja ya. Sistem developmentnya oleh Apple. Kalau Android tadi ya itu oleh Google, dibantu oleh banyak volunteer gitu kan. Mana yang lebih baik? Secara teori ini ya. Dari dua hal ini ya, iOS itu lebih baik karena segenap pengembangannya itu ada tim yang sangat profesional ya. Karena memang dia dibayar ya. Kita beli itu karena beli mahal Apple itu karena memang kita bayar mereka gitu kan, bayar mereka. Jadi begitu ketat sistem operating sistemnya itu, misalnya ada hal yang baru, dia mau meng-create sistem patch yang baru ya, sehingga ini akan sedikit ya lebih baik daripada yang Android tadi. Satu sisi di situ ya. Tetapi ada tetapinya ini. Android yang open source, kalau misalnya itu ada di tangan orang yang pintar gitu kan, dia bisa menginjeksi sistem operasi yang open tadi, dia akan menjadi lebih hebat daripada iOS, lebih hebat gitu ya. Nah tinggal ini head to headnya, ini sama-sama orang umum misalnya ya pasti ini akan lebih baik iOS-nya. Tapi kalau ini di tangan orang yang lebih hebat, ini akan lebih baik daripada iOS gitu kan. Itu satu sisi gitu ya. Tergantung usernya ya Pak ya. Tergantung usernya juga. Nah, kalau di iOS itu kan ada App Store ya Pak, dan kalau di Android itu ada Google Play Store. Ya. Mana yang lebih ketat Pak untuk menyaring aplikasi-aplikasi yang mungkin berbahaya untuk smartphone kita? Pastinya yang punya Apple ya. Pastinya. Pastinya. Ya, karena memang kalau mau masuk ke sana memang ada tim-tim yang sangat profesional gitu kan, ada tim yang sangat ketat, dicek secara manual oleh tim yang sangat ketat. Kalau di Android itu bahkan kita dengan kriteria yang tidak terlalu rumit itu kan bisa langsung upload gitu kan, bisa langsung upload, bisa langsung digunakan bahkan kan. Ya, sehingga dari situ aja sih satu sisi kalau bandingannya itu ya memang ini iOS itu akan lebih baik gitu kan daripada si Android tadi. Kalau misalnya head to headnya adalah itu saja itu kan, saya kira itu. Oke Pak, mungkin ada kekurangan dari iOS dan Android dalam sistem keamanannya Pak? Ya, di balik kelebihan itu ada sistem kelemahan gitu. Ya, sistem iOS ya dari Apple ini kan kelebihannya itu semua diserahkan kepada developernya Apple gitu kan. Jadi memang karena semua diserahkan ke situ, si user itu memang dinina-bobokkan, dibikin senang gitu kan. Karena sistem keamanannya itu memang diatur semua dari situ ya. Kemudian
termasuk ini hardware yang bisa itu kan memang dari dia juga gitu kan, sehingga kompatibilitas antara aplikasi dengan sistem hardware itu akan lebih baik ya di sisi iOS si Apple. Maka dari situ ada kelemahannya. Di balik enaknya itu ada kelemahannya. Jadi kita itu mau sesuatu harus bayar, itu kan gak enaknya di situ ya. Kalau mau nambah ini ya bayaran lah gitu. Kalau mau enak dikit bayar dulu, mau ini bayar itu. Seperti itu kan. Berarti terutama kelemahannya di sisi itu ya. Kalau dari Android tadi kekurangannya adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu setiap orang bisa masuk ya. Bahkan si hacker pun bisa menginjeksi ya, langsung memasukkan tadi aplikasi dia, mungkin spyware atau malware ya, atau mungkin phishing dan sebagainya, itu masuk ke situ sehingga Sehingga dia bisa ini nanti misalnya di-download oleh seseorang, embedded ke dalam sistem operasi Android, dipakai oleh orang, otomatis ini sudah kena virus misalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata di balik kelemahan itu juga ada kelebihan itu kan. Kalau kita sebagai user pengen apa-apa ya sudah, kita tinggal tambahin aja, wong gratis. Ya kan? Mau lebih baik ya kita otak-atik sendiri kan. Makanya tadi kalau misalnya Android ini berada di tangan orang-orang hebat gitu kan, orang expert gitu kan di bidang Android, bidang keamanan, dia akan jauh lebih baik daripada iOS ini yang closed source itu kan, yang memang secara eksklusif hanya dalam tanda petik hanya orang-orang kaya gitu kan, dicitrakan orang-orang yang banyak duit ya. Kenapa? Karena kalau pengen sesuatu dia punya uang bayar, pengen fitur ini bayar lagi, bikin fitur ini bayar lagi. Kalau ini kan tidak harus seperti itu. Jadi plus minusnya di situ sih sebetulnya. Nah, tinggal ini pilihan sebetulnya ya. Sebagai user itu kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih kenyamanan, keamanan yang sudah ada ya, siapkan duit tadi ya. Siapkan budget yang lebih besar gitu kan. Nah, dari sisi ini mungkin dari sisi ekonomi dia lebih ekonomis ya. Tetapi effortnya memang dia harus olah sendiri. Sistem keamanannya itu harus diperbaiki dengan cara-cara dia sendiri ya, supaya kalau ini ditandingkan ya ini sama bagusnya lah, seperti itu. Tetap sama bagusnya ya Pak ya. Iya, endingnya pengennya seperti itu. Tetapi kalau ini sama-sama malesnya ya sudah ya, berarti ini pasti jauh lebih baik gitu. Ya, dia punya duit kan, tinggal beli ini kan langsung ada. Kalau ini nggak punya ya sudah, berarti ini kan berlubang terus ini, sehingga sistem keamanan ini akan lebih mudah untuk dibobol. Mungkin bisa memberikan closing statement-nya Pak. Apapun itu, jadi keamanan itu bukan barang yang kita beli produk langsung jadi gitu kan. Ini adalah sebuah proses yang kita mulai dari diri kita sendiri. Ada security awareness gitu kan. Kita mesti belajar tentang keamanan ya. Kemudian dari sisi kita tahu keamanan itu, baru kita masuk kepada alatnya ya, alatnya. Nah, sebetulnya di alat-alat yang ada di smartphone sekarang itu memang sistem keamanan itu sudah disiapkan. Kalau menurut saya sih sudah cukup kan. Kalau misalnya saya katakan cukup, misalnya tadi saya katakan ketika login sudah ada face recognition, sudah ada fingerprint ya, sudah ada password, sudah ada two step verification, sudah ada macam-macam. Kalau mau login harus ada konfirmasi dan sebagainya. Itu sebetulnya sih cukup ya. Tetapi kalau misalnya kita inginkan keamanan yang lebih ya, kita bisa tambahkan aplikasi-aplikasi ketiga yang mungkin sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sesuai dengan kebutuhan berarti pilihlah jangan serampangan ya. Karena ketika kita pilih serampangan, pengennya aman ya, jadinya kita nggak nyaman ya. Karena terlalu banyak aplikasi, terlalu mengganggu sehingga kita nggak kerja dan sebagainya. Itu closing statement dari saya. Oke Pak,
Sekian dari podcast kali ini. See you on the next episode. Bye.